Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan di mana kami kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan firman Tuhan di dalamnya. Bahkan kami tetap setia melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama hingga ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar dan yang sempit, dan mana yang kamu pilih? Mengajak kita semua memilih jalan yang mana yang ingin kita pilih. Seperti di dalam pembacaan kita barusan, ada dua, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam Mazmur pasal pertama ini dimulai dengan satu kata, berbahagialah. Berbahagia di sini disebut karena diberkati oleh Tuhan, sehingga berbahagia atau diberkatilah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada kesempatan di mana orang bisa menjalani hidup yang bahagia, tetapi menurut versi firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal pertama ini ada dua jenis kehidupan yang sangat kontraks berbeda. Kehidupan di luar Tuhan dan kehidupan di dalam Tuhan. Dan terlihat cara menjalaninya dan hasil yang akan diterima dari dua perbedaan ini. Hidup di luar Tuhan adalah hidup orang fasik. Orang yang tidak mau tunduk pada jalannya Tuhan. Standar hidupnya bukan didasarkan pada Tuhan. Jalan orang fasik dikatakan di ayat 4 dan 5. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sekam di sini adalah kulit luar dari gandum dan biji-bijian lainnya yang harus dipisahkan dalam proses penampian. Dalam proses menampi, angin akan memisahkan sisa-sisa dari gandum dan biji-bijian lainnya, karena sekam ini ringan. Seperti itulah orang fasik yang tidak hidup di jalannya Tuhan dan tidak dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup di dalam Tuhan. Kita melihat dua kontraks yang berbeda, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Hidup di luar Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan menolak untuk hidup di luar Tuhan. Hidup yang tidak mencocokkan dengan cara hidup yang berdosa. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam firman-Nya. Kita bisa lihat di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya yang melekat pada firman Tuhan, yang dekat kepada Tuhan, yang mencintai akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang melekat kepada firman Tuhan akan membuahkan hasil yang baik, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya,
pohon tersebut mendapat asupan air yang secara konstan tetap terus hidup di dalamnya, maka hasilnya berbuah pada musimnya, dan daunnya pun tidak layu. Seperti itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, orang-orang yang melekat pada sumber kehidupan itu, sumber yang utama dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Hidup yang dijalani sungguh-sungguh karena menempel pada sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan, dan akan menghasilkan buah atau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya ada satu jaminan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, sedangkan jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Hidup yang berbahagia dalam Mazmur ini adalah orang-orang yang hidup yang melekat pada firman Tuhan yang disebut berbahagia. Seperti di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita akan melekat pada sumber kehidupan itu yang tidak akan pernah habis menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan setia, dengan tetap berada di jalan yang benar, hidup di dalam Tuhan, supaya kita terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan, menjadi berkat, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagi banyak orang yang tetap menyukai firman Tuhan di dalam hidup kami, merenungkannya siang dan malam. Kiranya kesetiaan itu, kerinduan itu tetap ada dalam hidup kami, untuk kami tetap terus melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.